Bupati Simalungun tidak ada, walaupun dia beberapa kali menyatakan memerintahkan melaksanakan. Nah, tentu terlalu dini kita katakan kita setuju atau tidak setuju terhadap pelaksanaan pilkada pada tahun depan. Tetapi kami dari PD Perjuangan kita masih belum masuk kepada materi pembahasan KUA-PPSB. Nanti kita lihat di situ proporsi anggaran, apakah memungkinkan atau tidak, itu yang pertama. Atau apakah lebih baik, tidak lebih baik kita laksanakan pilkada, kalau toh juga dilaksanakan itu di tahun depan, ya kita laksanakan aja mulai tahapannya dari bulan 1, kenapa harus sekarang? Nah, itu kan opsi-opsi yang bisa berkembang nanti di pembahasan KUA-PPSB. Itu menurut kami. Dan perlu juga kami sampaikan, di dalam pembahasan KUA-PPSB ini, apakah dengan waktu yang sudah sempit ini masih memungkinkan kita melaksanakan pembahasan KUA-PPSB? Tetapi tentu ini dapat kita bahas bersama nanti di rapat badan musyawarah. Itu mungkin sekarang, tapi kami tidak ingin kita seolah-olah digiring per fraksi untuk setuju atau tidak setuju. Kita masuk dulu ke materi PAPBD nanti. Terima kasih. Kemarin kita melakukan pembahasan ada kita tetap di soal pilkada, sehingga isi daripada substansi daripada KUA-PPS kita tinggalkan. Jadi saya pikir begini, tanpa ada maksud persoalan setuju tidak setuju, artinya hari ini konsep yang diberikan oleh dinas PPMPN sementara ini dapat kita pahami, dan selanjutnya kita akan melakukan pembahasan B. Persoalan waktu yang ada ini, itulah yang kita manfaatkan. Pun tergesa-gesa apa boleh buat. Paling tidak kita akan menunjukkan keseriusan kita terhadap tuntutan-tuntutan daripada rekan-rekan Pak. Jadi tidak ada seolah-olah perbedaan pendapat, tapi kita sepakati sementara jadwal ini dapat kita pahami, mana tahu nanti dalam pembahasan selanjutnya ada hal-hal yang berkembang seperti opsi yang disampaikan oleh Pak Samuel misalnya. Kita lihat nanti dalam pembahasan DPR pada saatnya di DPMP. Artinya mekanisme pembahasan kita mulai dari KUA-PPS, pendapatan dan selanjutnya nanti di situ lagi lah berkembang. Tapi memang walaupun waktunya ini, apa boleh buat, artinya tak perlu lagi kita respect ke belakang begini. Ini adalah kesempatan. Dan kalau kita sudah sepakat, Tadi selamat sore. Sesuai hasil pembahasan Banggar, dijadwalkan pemilihan penghulu akan dimulai bulan November, pemungutan suara di bulan Maret, dan pelantikan penghulu terpilih di bulan Mei. Nah, ini adalah konsep yang diajukan oleh Pemkab dan tadi sudah disetujui oleh DPRD. Tapi ada juga DPRD yang mengkritisi kebijakan dari Pemkab ini karena dianggap terlalu lama. Jadwal ini direncanakan oleh Pemkab, inilah yang real supaya tidak melanggar ketentuan. Inilah yang real supaya sesuai dengan ketentuan, itu tadi Bapak bilang. Dan mengingat situasi dan kondisi, jadwal inilah yang paling relevan untuk dilaksanakan pada saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak,
ada tadi anggota DPRD yang bertanya eh, kalau peraturan itu kan ada peraturan Bapak bilang tadi. Sementara sesuai undang-undang desa kan seharusnya penghulu terpilih seharusnya udah dilantik bulan Agustus tahun 2022 dan tahapannya seharusnya di bulan Februari tahun 2022 sudah dimulai. Nah, bagaimana dengan ini Pak? Ini kan ada pelanggaran konstitusi. Bagaimana tanggapannya terkait ini Pak? Baik, terima kasih. Pertama, saya tegaskan bahwa Bupati Simalungun, pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen terhadap pelaksanaan Pilpanak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tertundanya pelaksanaan Pilpanak sebelumnya sesuai dengan tahapan itu karena ada alasan teknis. Alasan teknis itu yang pertama terhadap harmonisasi ketentuan perundang-undangan dulu, yaitu adanya perubahan terhadap syarat calon, penghulu, dan penentuan pemenang. Maka syarat teknis pertama yang kita perbaiki itu adalah perubahan perda, itu sudah kita lakukan. Yang kedua terkait pembiayaan. Nah untuk itu maka di perubahan PAPBD kita perbaharui pembiayaan itu supaya sesuai dengan kebutuhan yang memang benar-benar panitia butuhkan terhadap pelaksanaan Pilpanak itu supaya dengan baik. Nah kemudian terhadap ada ide-ide pelaksanaan Pilpanak nanti misalnya digabung yang berakhir 248 digabung dengan yang berakhir 2023, itu ide yang bisa kita bahas selanjutnya kan begitu bersama dengan eksekutif. Jadi hemat kami tidak ada yang dilanggar terhadap belum dilaksanakannya Pilpanak ya kemarin, karena itu semua ada dasar hukumnya sesuai dengan Permendagri maupun yang di atasnya ada undang-undang tentang Nagori dan Perda kita. Nah, jadi kembali saya tegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Simalungun itu berkomitmen untuk melakukan itu. Dan kita lakukan dan persiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap adanya usulan tadi agar kalau masih bisa dimajukan dari bulan Maret ke bulan Februari, itu kan simulasi tahapan yang paling mungkin bisa kita lakukan. Nanti selanjutnya tahap pertama adalah pembentukan panitia oleh Bapak Bupati Simalungun. Panitia tentunya nanti akan bekerja lebih ekstra lagi agar pelaksanaan Pilpanak itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Nah, kenapa ketentuan perundang-undangan itu kita cermati agar tidak ada peluang-peluang atau celah-celah nanti pada pelaksanaannya ada gugatan-gugatan. Itu komitmen kita. Dan saya pikir tadi bersama dengan Badan Anggaran itu sudah kita bahas, sudah kita diskusikan dengan alat maksud dan tujuannya tentunya agar penyelenggaraan pemerintahan di Nagori ini bisa lebih baik ke depan. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.